Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Warung Bingkai. Banyak banget yang minta, yang mau nge-review mesin yang kita pakai di Warung Bingkai. Mau tahu mesinnya? Ya, inilah mesinnya. Epson P6000 Surcolor, ya kan? Epson P6000 Surcolor. Ini kebetulan tag kita yang kedua. Jadi tadi mesinnya belum nyala. Udah kita nyalain kebetulan ya. Jadi mesin ini biasanya kita sebelum kita nyetak itu kita selalu kita cek kalau keadaan nozzle-nya itu oke apa enggak. Ya. Contohnya kayak gini tuh, ya. Kalau misalkan ada yang bolong-bolong, ada yang apa, itu harus kita cleaning dulu baru kita bisa buat cetak. Oke? By the way, banyak juga yang nanya berapa beli mesinnya. Harga mesinnya itu 47.500.000. Tapi jangan lupa ya, teman-teman, 47.500.000 itu baru dapat tintanya untuk tester alias tinta untuk ngisi cartridge-nya. Itu sekitar 100 mili. Karena tinta aslinya itu sebetulnya dia 350 ml. Oke, nah kita kasih contoh nih ya. Ini stok tinta kita nih. Nah, dia 350 ml tuh. Nah, oke. Jadi, buat teman-teman kalau misalkan mau beli mesin ini, jangan lupa siapin juga budgetnya buat tinta, buat paper. Kalau saya tuh sekalian laminasi, sekalian perlengkapan lainnya lah gitu. Jadi bukan cuma dipikirin mesinnya aja gitu. Bahkan kita kayak maintenance boxnya aja tuh, buat buangannya aja kita harus beli. Ini harganya 500.000 loh. 500.000 buat buangan buangan tintanya itu kalau lagi cleaning. Makanya buat teman-teman kalau misalkan berniat mau beli mesin ini, perhatiin juga budget buat beli tintanya. Oke? Jadi pas instalasi itu tintanya tuh habis buat masuk cartridge semuanya yang 100 mili. Mau nggak mau kita harus siap beli lagi satu set. Total tintanya ada, kita lihat ya, total tintanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tinta guys. Oke? Jadi kaliin aja deh 1.500.000 kali 9 gitu. Selanjutnya sekarang kita gimana sih ngoperasiin mesin ini. Awal-awalnya kita nih, misalkan masih pagi-pagi ya, baru dateng. Itu biasa tuh kita masukin, kita nyalain, kita tekan tombol biasa nih sampai dia loading, oke? Nah, kalau misalkan udah masuk loading, dia bentuknya kayak gini. Kamera lihat, oke? Tuh, dia bentuknya kayak gini. Nah, ini papernya sengaja saya out, saya copot. Nih, lihat papernya. Nih, papernya dicopot. Tuh, kenapa saya copot? Supaya dia nggak ngejepit terus. Jadi rollnya itu nanti masih bagus terus. Ini kebetulan mesinnya udah 2 tahun lebih ya. Kayak gitu. Nah, caranya nih, kalau lampu ininya belum nyala, kita pencet dulu biar nyala. Set, kelihatan nyala? Deketin. Nah, menunya coba lihat di sini. Menunya. Nah, menunya ya. Menunya itu udah dia minta dimasukin papernya. Oke? Dimasukin papernya. Sekarang kita masukin papernya. Oke, sekarang kita masukin papernya. Caranya gampang banget. Ini biasalah, kita buka dulu. Nah, ini papernya ini ya, kita tarik pakai tangan 2. Nah, masukin pelan-pelan. Ini by the way, kita nggak mesti pakai paper roll terus ya. Cuman kalau saya, karena saya nyetaknya gede-gede, jadi saya pakai papernya roll biar dia ya terus aja gitu sampai habis gitu. Sebenarnya dia pakai paper sheet juga bisa. Jadi misalnya paper potongan kita taruhin bisa. Cuman kendalanya kalau saya tuh lama. Dia kan harus ngebaca dulu tuh sensor kertasnya, jenisnya, tebelnya, lebar kertasnya, panjangnya berapa gitu supaya nanti pas nyetak ngepas. Makanya kalau saya mendingan pakai papernya itu yang roll aja. Jadi kan ini 40 kali 60, jadi tinggal potong 40 kayak gitu. Nanti kita pasang ya. Kita pasang terus. Nah, ini nyangkut ya. Pasang terus ya. Nah, batasnya dia sampai di sini nih, kelihatan nih batasnya. Nah, ada di sini ya batasnya ya. Kelihatan pokoknya nanti ada batas papernya, sama di sini diratain. Kalau udah rata, udah oke.
tekan lagi yang tadi warna yang tadi nyala itu, tekan lagi. Nah, sekarang dia lagi loading nih. Kita tungguin. Emang lama sih, namanya juga mesin dari 2018 ya kan. Sambil nunggu proses kayak gini, biasanya kita sebelum nyetak pasti kita tes nozzle dulu. Ini contoh yang udah kita kerjain ya. Ini kan tanggal 7 ya. Tadi barusan kita udah tes nozzle jam berapa tuh? Jam setengah 3 ya, lewat ya. Nah, ini sebenarnya kita tag kedua ya. By the way, ini kita tag kedua. Ini udah kita cek nozzle. Kalau misalkan di antara tinta-tinta ini semua ada yang bolong, itu kita cleaning. Cara cleaningnya itu bisa per dua tinta. Misalkan yang bolong C doang. Nah, kita cleaning C sama ini. Di pilihannya tuh 2, 2, 2, 2 kayak gitu. Jadi kalau cuman yang bolong misalkan cyan, nggak usah di cleaning semua, yang cyannya aja, yang ada cyannya aja kayak gitu. Kalau sekali di cleaning nggak bisa, nah kita baru dah tuh bisa cleaning yang lebih deep lagi gitu. Yang pertama mah normal aja cleaningnya, karena ini biasanya cuma kering doang kayak gitu. Oke, kalau udah selesai kita pilih keep setting above, artinya kita pakai settingan yang sebelumnya. Settingan sebelumnya itu kita papernya jenisnya luster, ketebalannya 260. Oke, udah selesai kayak gini, jangan lupa ditutup ya, biar nggak ada debu maksudnya gitu ya kan. Nah, kalau udah selesai kita tekan menu, boleh masuk. Nah, kita tekan menu itu ke arah sini ya. Nih dia ada tulisan menunya, kesini dikit. Nah, sip, ini ada tulisan menunya. Nanti tekan menu maintenance, kita klik maintenance, nozzle check. Nah, kita kalau belum ngecek kita nozzle check. Nah, oke. Nah, itu yang kita lakukan sebelum kita mulai nyetak. Jadi insya Allah cetakan kita terjaga, tidak ada yang bergaris kayak gitu. Oke, sambil nunggu, pokoknya mesin ini cocok banget buat teman-teman yang mau buka usaha, mau jajal dulu, cek ombak dulu, usaha percetakan. Ini cocok banget karena ini mesin memang yang ini otomatis motong ya, udah selesai. Ini memang mesin yang recommended lah menurut saya. Ini bandel, kuat, yang penting perawatannya bener. Jangan lupa pakai tintanya yang selalu yang ori ya, pakai tinta yang ori. Hitungan pakai tinta yang ori itu tetap kok menguntungkan, oke? Nah, ini udah keluar cetakannya ya, udah keluar cetakannya. Ini bagus semua tuh. Jadi kalau bagus semua gak usah di cleaning. Cleaning otomatisnya matiin aja, nanti settingannya kita kasih tahu lebih jauh ya. Kalau cleaning otomatisnya kita off aja, jadi kita hanya meng-cleaning head kalau dibutuhkan, alias kalau misalkan ada yang bolong-bolong gitu. Mungkin sampai di sini udah selesai ya. Kalau pilihannya kalau misalkan oke, ya udah tinggal exit. Kalau memang mau di cleaning ada tulisannya di bawahnya head cleaning gitu. Oke. Nah, sekarang kita exit aja karena udah oke. Kita tuh bukan setiap mau nyetak, kayak setiap baru nyalahin biasanya kita tuh cleaning terus tuh. Jadi kita bisa monitoring headnya, kita monitoring juga. Nah, satu lagi nih teman-teman, lihat ke sini kameranya. Nah, itu kedip-kedip bisa sebenarnya untuk nyetak ya. Kedap-kedip ini pertanda harus ada yang dicek. Nah, yang dicek itu paper atau tinta. Nah, yang kedap-kedip ini kan tinta. Nah, kalau misalkan yang kedap-kedip tinta ini berarti tintanya ada salah satu tinta yang problem. Nah, kita lihat di sini ada yang tanda seru. Artinya ini tinta LK atau light black itu udah mau habis, udah tanda seru. Kalau udah tanda seru harus diganti atau enggak? Sebetulnya harusnya diganti karena kan dia udah habis tuh, udah mau dikit. Nanti nggak maksimal dia untuk ngasih ke headnya. Takutnya nanti ada gelembung-gelembung udara yang ngebuat headnya itu kekosongan tinta. Akhirnya putus-putus yang tadinya tuh yang kita cek nozzle. Harusnya ini udah diganti. Cuman kalau teman-teman mau pas tanda seru muncul jangan langsung diganti. Jadi bisa kok dipakai dulu beberapa, tapi jangan sampai dia X ya. Kalau X itu udah kosong banget dianggapnya. Tapi kalau misalkan tanda seru ini masih ada sedikit kok. Biasanya saya suka cabut, saya jajalin tuh biasanya masih ada gitu. Nah, ini juga pembuangannya ya. Pembuangannya udah mau habis. Tadi saya udah beli stoknya satu. Ini pembuangannya juga kita harus beli, jangan lupa ya. Harganya sekitar 500.000. Oke. Mungkin itu aja ya dari kita, mulai operasinya. Jangan lupa saran saya kalau memang niat beli mesin ini, siapin juga budgetnya buat
beli tintanya, buat beli papernya, kayak gitu. Sama satu lagi yang penting, ini mesin kan langsung ke listrik nih. Kalau bisa tuh pakai UPS ya, baterai gitu. Jadi nanti ketika lagi ngeprint nanti lampu, itu bisa kita selesai dulu printnya, kita shutdown secara manual, nggak langsung putus listrik kayak gitu. Jadi mesinnya jadi awet. Oke, kalau misalkan mau request video atau review apa, tulis aja kolom komentar. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.